Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam kesehatan yang selalu terjaga. Oke, kembali lagi bersama kami di program Ngopi. Apa itu Kang Ngopi? Apakah kita membahas seputar kopi ataupun kita ngopi? Nah, apa itu ngopi? Yaitu ngobrol pintar. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan seorang Wakil Dekan 2 di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, juga sebagai dosen di program studi Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga sebagai motivator untuk kami semua di UGRIS, tepatnya untuk kemahasiswaan sebagai pembina di BEM Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Siapakah itu? Oke, mari kita simak untuk yang berikutnya. Tapi jangan lupa untuk program ini ya teman-teman, bantu kami untuk menyelesaikan semua acara dari yang kita selesaikan ini. Juga jangan lupa like, comment, share, serta subscribe di YouTube BEM FEBS UGRIS. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita berdiskusi bersama motivator kita hari ini. Mari. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas David. Gimana Pak kabarnya? Apakah sehat selalu selama akhir-akhir pekan ini Pak ya? Kita selalu dihadapkan dengan segala uji coba, sekiranya membuat kita ini agak terhambat gitu Pak. Apalagi kegiatannya sebagian besar kita laksanakan secara daring seperti ini. Ya, alhamdulillah sehat Mas. Ya, baik. Sehat. Ya. Semoga Mas David juga sehat. Baik Pak, ini saya mau bertanya-tanya wakil dari teman-teman juga Pak. Bagaimana tentang kita sebagai mahasiswa mengelola usaha untuk tetap berjalan, ataupun sekiranya kita ini membutuhkan usaha yang dapat membantu untuk kelancaran biaya di sebagai mahasiswa seperti itu Pak. Contohnya seperti entrepreneur ataupun dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Nanti akan Bapak jawab pertanyaannya Pak. Nah, ini saya mau bertanya-tanya tentang ini yang sering dikeluhkan para mahasiswa Pak, terutama tentang usaha. Nah, sebagai mahasiswa itu terkadang kita takut untuk memulai Pak, takut untuk memulai usaha apa yang akan kita ambil itu, serta apa yang harus kita sesuaikan untuk usaha yang akan kita laksanakan itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, usaha yang pertama kali dilakukan untuk mahasiswa untuk tidak ragu melakukan usaha itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas, ini ngobrol yang memang pintar ya. Oke, selamat sore semuanya para pemirsa. Saya akan jawab pertanyaannya Mas David. Nyantai aja Mas ya. Iya Pak. Ya. Sambil minum nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama memang kita banyak sekali kendala ya. Setiap kali teman-teman mahasiswa atau siapapun ya, para pemula yang biasanya mau memulai usaha itu biasanya mereka berpikir banyak sekali ya. Banyak hal yang mereka lontarkan dalam pikiran mereka, tapi kadang-kadang tidak segera dieksekusi alias dilakukan. Nah, tentu saja ini yang membuat para pemula ya atau yang mau melakukan usaha pada awalnya itu sangat susah ya. Milihnya juga susah karena banyak sekali ide-ide atau gagasan yang terlintas di kepala. Kadang-kadang juga masukan-masukan itu membuat mereka juga kadang-kadang bertambah bingung ya. Banyak banget ya. Oke, akan saya jawab. Pertama-tama kita tentu saja harus punya passion. Ya. Passion itu niat, itikat, ya, atau kesukaan. Ya. Jadi misalnya Mas David ini sukanya jalan-jalan, naik motor misalnya ya. Ya, boleh dimulai dari konsep konsepnya misalnya Mas David harus jual motor, atau mungkin otak-otik stiker ya, misalnya spare part dan sebagainya. Nah, ini bisa dimulai sebagai sebuah usaha yang mungkin teman-teman melakukannya dengan senang hati, karena ada passion tadi kan, senang hati ya. Jadi mau tidak mau
teman-teman juga akhirnya melakukan itu dengan ikhlas ya. Yang pertama itu, jadi tentukan dulu passion atau mungkin hobi. Biasanya passion itu berhubungan dengan hobi karena rasa suka yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan sebuah usaha atau niatan pertama untuk melakukan kegiatan. Tentu saja yang namanya usaha itu kan tujuannya mesti rata-rata extra money ya, butuh uang ya. Butuh uang ya, sebenarnya mungkin kita sudah punya uang tapi ingin menambah lebih banyak lagi tambahan ya. gitu Pak. Mungkin kalau mahasiswa uang sakunya mau ditambah ya, buat beli sesuatu atau mungkin buat saku jalan-jalan ya. Ini penting sekali, memang itu harus dilakukan. Yang pertama passion, yang kedua kalau dihubungkan dengan hobi karena rasa suka itu muncul dengan luar biasa sehingga kita bisa membuat itu menjadi suka ya, senang ya. Berikutnya setelah kita tahu apa yang ingin kita lakukan ya, misalnya hobinya apa, motor dan sebagainya ya, lalu kita analisa kira-kira di daerah teman-teman itu apa yang harus dilakukan ya. Saya para pencinta motor atau pencinta stiker motor itu suka enggak ya dengan motor-motor itu, suka enggak? Kalau enggak ya berarti kita cari yang kira-kira diminati oleh teman-teman sekitar kita dulu. Nah, oke, lalu kita kembangkan. Atau mungkin sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang ya. Yang dibutuhkan banyak orang itu apa ya. Dan berikutnya tentu saja kita sangat menginginkan penambahan uang kan gitu ya, tambahan uang. Nah kadang-kadang melakukan usaha itu butuh modal gitu, itu modal. Nah, padahal modal itu tidak harus uang ya, tidak harus uang. Bisa juga kita dengan tenaga, SDM itu teman-teman kita Mas David punya banyak teman kan? Ya, punya Pak. Banyak temannya itu yang harusnya kita gunakan untuk menambah wawasan kita dan menambah ya relasi sehingga itu menjadi modal awal kita untuk membiarkan mereka jadi customer kita ya. Oke, misalnya Mas David sukanya selain motor apa nih atau traveling? Oh, kalau bahas tentang passion ya Pak ya. Iya. Ya, berarti kan harus ada niatan juga, passionnya menyesuaikan gitu nih Pak ya. Iya. Suka saya jalan-jalan ya. Suka jalan-jalan sih Pak ya. Ini penting sekali, suka jalan-jalan. Nah, tidak harus pakai motornya yang dijadikan bidikan usaha, tapi misalnya jalan-jalan teman-teman sekarang ini lagi boom ya tentang just tip. Ya, jasa titip ya. Mungkin ini penting sekali ya, jasa titip. Misalnya teman Anda mau butuh makanan atau kaos dari Jogja ya, kemudian atau Mas David dari Jogja memberitahu teman-teman ya, oke, jasa titipnya 5.000 misalnya, oke, harganya sama tapi kita pakai yang harga dari jasa titip tersebut ya. Ini penting sekali ya. Oke, itu Mas David, kalau kita memulai usaha saja kita hubungkan dengan passion atau hobi atau rasa suka kita ya, monggo. Berarti semua itu tergantung yang pertama, mulai dari passionnya kita, basicnya, niat juga perlu ya Pak. Berarti untuk mahasiswa itu jangan sampai takut untuk memulai gitu ya Pak? Nggak usah takut. Iya. Nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut untuk memulai ya. Untuk teman-teman yang ingin berusaha juga jangan takut, untuk semuanya tetap kita coba gitu ya. Nah kemudian tentang modal nih Pak, kita tadi kan Bapak sudah menyinggung sedikit tentang modalnya. Nah itu gimana cara kita menyesuaikan gitu Pak, seorang mahasiswa menyesuaikan dengan modal yang mungkin terbilang sederhana tapi nanti akan menimbulkan hasil yang lumayan luar biasa seperti itu Pak. Modal ya, teman-teman sekalian ya, para pemirsa, jika kita mau berusaha ya, mesti awal sulit bagi kita adalah selalu berhadapan atau berhubungan dengan modal. Padahal modal itu bisa dibagi menjadi beberapa hal. Modal pertama adalah uang, modal kedua adalah yang non uang atau bukan uang ya, misalnya teman itu sebagai konsumen kita ya. Kemudian modal tenaga, nah kita punya tenaga. Kemudian kita punya pikiran atau ide-ide yang luar biasa kreatif. Kemudian yang lain adalah selain modal pemikiran, kita tentu saja punya aset ya. Nah kadang-kadang aset kita tidak kita hitung ya. Aset kita tidak kita hitung, kemudian padahal kita punya banyak loh dari aset kita. Contoh ya, aset Anda itu misalnya punya buku bekas ya, baju bekas, celana bekas. Ini kan bekasnya kan banyak ya, karena kita punya lebih ya. Bisa kita jual secara pre-love, jangan jual secara ketengan ya, karena itu bisa menambah modal uang kita menjadi lebih banyak. Kemudian kita harus ada yang namanya
teknik menabung ya, dalam bahasa Inggris ya financial system kita harus tata ya, how to manage financial system, bagaimana kita harus menata sistem keuangan kita. Nah ini penting sekali. Jadi kalau financial system itu sudah bagus ya, nata, nabung ya, dari uang saku kita sisihkan ya. Nah kita punya tujuan target, kira-kira modal usaha kita butuh berapa nih, 1.500.000 ya, kan nggak banyak, nggak harus harus mulai dari ratusan juta, nggak juga kan. Nah ini yang penting adalah modal usaha itu tidak hanya sekedar uang, tapi juga saya berangkat dulu darinya tidak dari uang yang besar, dari 22.500 ya. Jadi waktu itu kita jualan apa namanya ya kayak semacam apa namanya kardus ya, kardus itu ada kardus bekas kita jual ya seharga 22.500, kemudian kami jual itu tukar dengan uang itu kami belikan 3 pak pena ya. Satu pena kan biasanya isinya ya, satu pak isinya 12 atau 10 ya. Nah itu katakanlah dapatnya 30 atau 36 ya, waktu itu 7.500 itu sudah dapat 1 pak ya pena. Kemudian pena itu kita jual waktu itu 7,5 bisa jadi 10.000 sampai 11.000. Bayangkan ya, 3 itu sudah dapat 30.000, awalnya 2,5 gitu. Hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian hari pertama itu saya bisa transaksi lebih dari 5 kali ya. Jadi kalau itu saya dapatnya 2,5 dapat 3 pak, kemudian dapat lagi 4 pak, kemudian seterusnya dalam satu hari sudah dapat lebih dari 10 pak. Nah katakanlah 10 pak dari 7,5 75.000, berarti hari itu saya sudah dapat lebih dari 50.000 kayak gitu. Jadi ceritanya jangan sampai teman-teman berhenti hanya karena tidak tahu bagaimana menggunakan uang. Masih. Nah baik Pak, kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Ini kan dari semua poin-poin yang ada itu Pak ya. Nah jadi motivasi dari Bapak untuk kami sebagai seorang mahasiswa yang ingin memulai usaha ataupun yang sedang berusaha itu apa saja begitu Pak motivasinya? Motivasinya ya? Oke. Ya, saya ingatkan teman-teman pemirsa dan juga yang ada di luar sana ya. Satu saran saya, jika teman-teman mau melakukan usaha apapun itu kegiatannya, apapun usahanya, yang pasti satu, tanamkan itikat baik dalam diri kita, dalam pikiran kita, itikat baik ya. Yang kedua, sesuaikan dengan keinginan dan passion kita, karena itu yang merupakan gelombang paling besar yang motivasi kita melejit sampai ke atas untuk meraih sesuatu yang mungkin orang lain tak bisa patahkan karena kesukaan kita ya. Yang ketiga jelas, jangan pernah putus asa apapun itu yang terjadi. Jika itu memang harus berubah ya, kita harus juga segera memindahkan pemikiran kita itu, memindahkan pendapat kita tentang sebuah usaha. Mungkin kita harus ATM ya, kadang-kadang ATM itu dan apa namanya di aplikasi tiru dan modifikasi ya, silakan ya. Jadi teman-teman mau apa ya di situ, mau ditiru monggo, mau dimodifikasi silakan. Jadi sesuatu itu tidak menjadi kaku. Misalnya kita mau jualan telur asin nih, telur asin semua banyak ya, dari ujung Jakarta sana sampai ujung Jawa Timur sana ada, bahkan sampai ke Papua ada juga yang namanya telur asin. Tapi telur asin seperti apa sih yang membuat kita berbeda? Maka carilah yang unik, dan memang uniknya itu juga benar-benar disukai, tidak hanya sekedar disukai tapi benar-benar dibeli. Tapi kalau itu tidak bisa mewakili, maka kita juga harus menambah. Mungkin diversifikasi penting ya, diversifikasi usaha, yaitu usaha yang tidak hanya satu titik saja. Misalnya kita punya pemikiran begini, jika kita punya telur 10, jangan taruh telur itu pada satu keranjang ya. Kalau keranjang itu jatuh, maka 10 telur itu akan hancur. Maka kita harus butuh 10 keranjang. Jika satu itu hancur, masih ada 9 keranjang yang lain yang akan membuat kita jadi kaya raya. Jadi jika kita memiliki kesukaan, hobi misalnya tanaman, ya tanaman itu mungkin kita bisa buat tanaman pot-pot pakai polybag sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga punya kebun yang mungkin luasnya 300 sampai 400 meter saja. Ya kita tanam itu dengan sengon, ya di sebelahnya mungkin ditanami dengan semangka, ya. Kemudian di samping rumah kita masih ada rumah kosong yang tidak terpakai. Kita bisa pakai itu menjadi tanaman jamur, ya.
selongsong jamur itu bisa kita jual dengan banyak hal. Jadi kalau misalnya semangkanya nggak laku masih bisa jual jamur. Jamurnya lagi seret ya pohon sengonya bisa kita jual. Sengonya lagi ada hama ya berarti kita masih bisa jualan yang lain. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita hanya menaruh 10 telur itu pada satu keranjang. Ini penting. Jadi itikadnya baik, usahanya baik, semangatnya luar biasa karena sesuai dengan kesukaan kita. Lalu kita diversifikasi usaha dan jangan patah semangat jika kita nggak punya modal. Modal itu tidak hanya uang, nggak mungkin kita hanya uang saja karena teman itu juga modal kita. Oke, relasi gitu. Maka teman-teman yang sekarang sedang berorganisasi, oke, manfaatkanlah manfaat dari organisasi itu sebagai sebuah kerukunan kekeluargaan yang luar biasa karena suatu saat Anda mungkin bisa tolong oleh teman kalian bukan oleh orang lain. Nah, ini penting sekali. Dan berikutnya tentu saja ya kita harus hati-hati dan terus belajar ya, tidak hanya sekedar informasi yang hari ini kita terima tapi kita harus belajar informasi dengan orang lain ya. Bergaulah dengan orang baik maka kamu akan jadi baik ya. Ini selalu saya garis bawahi dalam kehidupan saya. Kalau semakin kita bagus ya kita akan jadi lebih bagus, semakin kita terpengaruh dengan hal buruk ya akhirnya juga akan terpengaruh bahkan terbawa oleh mimpi buruk ya. Makanya jangan sampai mimpi buruk itu berasal dari hal yang seperti ini ya. Positif, bersikap positif memang sangat susah tapi kita harus mulainya dari awal. Ini penting sekali. Saya kira teman-teman mahasiswa suka sekali hal-hal yang semacam ini, apalagi hal yang menantang misalnya gitu ya, yang sukai. Misalnya jalan-jalan, saya kira hampir 90% mahasiswa sukanya jalan-jalan deh ya. Ya jalan-jalan ya, dan jalan-jalan atau main game itu wah luar biasa. Nah itu jadikan hobi itu sebagai sesuatu yang menghasilkan uang atau menghasilkan extra money. Nah nanti berikutnya adalah ini yang paling penting. Setelah mendapat biasanya susah untuk merawat, memelihara atau mempertahankannya. Nah ini yang sangat susah. Maka saran saya yaitu pada saat Anda meraih sesuatu yang luar biasa, pertahankan itu karena mempertahankan itu tidaklah mudah. Nah dari situ kita banyak belajar tentang hidup. Hidup itu tidak hanya sekedar hidup ya, hidup itu adalah sesuatu yang sangat indah maka kita harus pertahankan dan kita perbaiki tiap hari. Ini penting sekali. Jadi kalau kita mau punya usaha ya manajemen itu harus ada, ilmu harus ada. Semakin kita financial system ya, terutama di sini kebanyakan rata-rata gagalnya itu di pengelolaan keuangan. Kenapa? Setiap kali dapat uang banyak sudah raih nih ya, bertahannya gimana? Uangnya kan misalnya 100 juta, pengen aja beli semua dibeli, padahal dibeli tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan tadi. Nah ini makanya kadang-kadang yang paling menggagalkan itu rata-rata di manajemen keuangan, yaitu kadang-kadang keuangan yang pribadi selalu dicampur dengan keuangan bisnis. Nah ini tolong dipisahkan. Nah ini bisnis ya bisnis. Okay. Kemudian kalau mau pribadi ya pribadi. Cukupnya kita mau beli sepatu Nike hari ini nggak bisa ya berarti bulan depan. Bulan depan bisa bulan depannya lagi. Uang bisnisnya jadi diambil dong, habis nanti. Kalau ada tukang bakso cilok lewat, kita mau beli lagi, habis nanti uang bisnisnya. Jadi sebenarnya mempertahankan itu yang paling susah mas ya. Jadi itikat baik, kita raihlah kesuksesan, kemudian pertahankannya tidak hanya sekedar informasi tapi benar-benar belajar dari lingkungan dan juga banyak pengalaman luar biasa. Jadi memang kita harus bergaul dengan banyak orang bukan untuk apa-apa tapi untuk mendapatkan pengalaman sehingga kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita raih. Ini yang penting sekali. Saran saya jangan utang deh. Ini luar biasa. Kalau saya jangan utang, kemudian nabung pelan-pelan. Nah, tinggal kita mau modal usaha apa? Yang paling kecil atau paling besar? Kecil dulu, nanti besar. Nanti tambah kecil tapi banyak. Ya, gitu. Contohnya waralaba ya, nilaba atau franchise itu kan dari kecil, ya, tapi banyak. Ya. Berarti keranjangnya banyak nih mas, ratusan. Iya pak, bisa jadi banyak. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih mas, itu aja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Cukup motivasi sekali ya teman-teman. Jawaban dari Pak Bowo ini kita ambil sisi positifnya, poin-poinnya untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Jangan galau lagi ketika mau menjalankan usaha tapi kok ragu, kok takut, bingung sama passionnya apa. Sesuaikan lagi passionnya, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah takut tentang kegagalan yang ada. Jatuh, bangkit lagi, gagal coba lagi, terus tetap semangat. Untuk teman-teman juga, untuk Bapak saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak telah bersedia hadir untuk ngopi ya.
kedua ini dari kami membahas tentang wirausaha mahasiswa. Iya. Oke, semoga kita dapat Ketemu lagi ya. ketemu lagi di Lain waktu. lain waktu ngobrol berikutnya Pak, Siap. dengan pembahasan yang berbeda lagi Pak. Siap, Untuk iya. teman-teman semuanya Terima kasih. juga untuk saya sendiri ini bisa saya ambil juga loh Pak, untuk hal-hal positifnya untuk saya juga Ya, sebagai sama-sama. motivasi Pak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Untuk itu teman-teman jangan lupa selalu ikuti program dari kami. Program apa? Ngopi 3 untuk berikutnya, ngobrol pintar yang ketiga di YouTube BEM FEBS. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.